Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lucky Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share tentang lensa manual, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tentang seputar lensa manual, bagaimana lensa manual tersebut bisa digunakan di kamera DSLR maupun mirrorless saat ini, serta layakkah lensa manual tersebut digunakan untuk kondisi saat ini. Untuk mengetahui jawaban tersebut, simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video tutorial tentang fotografi yang sangat bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Bagi teman-teman yang mengikuti channel ini, khususnya video behind the scene, mungkin familiar dengan lensa manual yang saya gunakan, terutama ketika bertugas untuk foto prewedding. Saya sering menggunakan lensa manual. Kamera yang saya gunakan adalah kamera Canon, sedangkan lensa manual yang saya miliki adalah lensa dari Nikkor, yaitu 35 dan 50 mm. Saya mulai mengenal lensa manual yaitu di tahun 2010-an. Dengan lensa manual yang pertama kali saya miliki adalah Jupiter 9 dengan focal length 85 mm f2. Akan tetapi lensa tersebut sudah saya jual. Lensa manual yang saya miliki untuk saat ini yaitu lensa 35 mm dan lensa 50 mm. Dua-duanya ini sama-sama punyanya Nikkor. Alasan saya menggunakan lensa manual yaitu karakternya. Karakter-karakter ini tidak bisa saya dapatkan di lensa-lensa auto atau lensa-lensa saat ini, sehingga saya beralih ke lensa manual. Sebetulnya saya mulai menggunakan lensa manual ini untuk kebutuhan komersial ataupun foto-foto job saya, yaitu di tahun 2015. Meskipun saya mengenal dari 2010, akan tetapi saya baru benar-benar menggunakan untuk kebutuhan fotografer profesional saya di tahun 2015-an. Karakter yang bikin saya tertarik banget yaitu adalah film looknya. Film looknya ini memberikan efek-efek yang soft, efek-efek yang dreamy effect. Itu karakter yang tidak bisa saya dapatkan. Kalau bokehnya ya bokeh sih bokeh, tapi akan tetapi film looknya ini yang sangat saya cari dari lensa manual. Alasannya kedua adalah flare. Di beberapa lensa itu bisa menghasilkan flare yang berbeda, flare yang indah. Ya meskipun kita tahu flare itu adalah cacat produk dari lensa, namun flare inilah yang membuat unik dari foto kita. Alasan yang ketiga adalah harga. Lensa manual ini harganya juga ya sebetulnya ada yang murah dan ada yang overpriced. Namun jika kita jeli dalam memilih, kita bisa mendapatkan lensa manual yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan harga yang masih masuk akal. Alasan yang keempat adalah investasi. Dikarenakan lensa manual ini sudah tidak diproduksi lagi, jadi kita bisa gunakan sebagai koleksi atau kita bisa gunakan sebagai pendukung tugas kita. Alasan terakhir yaitu kepuasan. Ketika kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan fokus dan mood, itulah kepuasan tersendiri. Jadi foto kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yaitu mengenai adapter. Banyak teman-teman pasti menanyakan tentang kok bisa lensa jadul atau lensa manual bisa masuk ke dalam kamera DSLR ataupun mirrorless yang terbaru. Jawabannya yaitu adapter. Adapter inilah yang menghubungkan antara kamera dan lensa. Untuk kamera DSLR, adapternya sangat tipis sekali sehingga terlihat lensa langsung masuk ke dalam bodi kamera. Jawabannya jelas tidak bisa karena mountingnya atau lens mountnya jelas beda, sehingga membutuhkan adapter. Adapter ini adapter untuk
kamera DSLR dan mirrorless sangat berbeda. Untuk mirrorless adapternya sangat lebar, sedangkan untuk DSLR sangat tipis sekali. Adapter ini ada beberapa jenis, diantaranya yaitu adapter manual. Jadi di adapter manual ini tidak ada kontak elektriknya, sehingga diafragma ini tidak terbaca oleh kamera. Jadi ketika ada exif yang menyatakan F0, itu diafragmanya jelas tidak terbaca oleh kamera dikarenakan adapternya polosan. Adapter selanjutnya yaitu adapter with chips. Adapter ini terdapat kontak elektrik yang di dalamnya terdapat sebuah chips yang membantu kita atau membantu untuk menginformasikan bahwasanya objek yang akan kita foto itu fokus. Ketika kita memutar atau mencari fokus, kita tinggal ngikutin tanda dari kamera berupa bips ataupun titik yang berwarna merah. Ketika sudah mendapatkan tanda tersebut, kita tinggal jepret. Itu bagi teman-teman yang menggunakan viewfinder. Selama saya mencoba untuk menggunakan live view, itu eksposisinya sangat ngacau, sehingga adapter with chips ini saya solasi. Adapter selanjutnya yaitu adapter dengan lens correction. Lens correction ini berfungsi untuk bisa mendapatkan focus infinity. Di beberapa lensa, misalkan Canon FD, itu kita harus menggunakan adapter dengan lens correction untuk bisa masuk atau untuk bisa kita gunakan di kamera Canon. Ini meskipun kamera Canon dengan lensa manual Canon membutuhkan adapter dengan lens correction. Itulah alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan lensa Nikkor dibandingkan dengan lensa Canon FD. Adapter berikutnya yaitu adapter speed booster. Adapter speed booster ini sangat membantu teman-teman yang menggunakan mirrorless APS-C. Jadi jika kita menggunakan adapter speed booster, lebar dari lensa dan kamera mirrorless APS-C bisa setara dengan lebar dari kamera full frame dengan lensa yang sama. Jadi tidak terdapat crop factor pada kamera APS-C, dan masih banyak jenis adapter-adapter yang lainnya. Selanjutnya adalah lens mount. Lens mount atau bantalan lensa ini wajib kita ketahui, karena dari bantalan lensa ini kita bisa tahu adapter apa yang akan kita gunakan. Karena lensa yang saya miliki adalah lensa dari Nikkor semua, jadi saya tidak terlalu susah untuk bisa mendapatkan adapternya. Untuk mencari ataupun membeli adapter, kita tinggal memasukkan kata kunci yaitu adapter lensa Nikon to kamera Canon, misalnya seperti itu. Atau bisa juga adapter F-mount, karena lens mount dari Nikkor adalah F-mount, maka kita tinggal ketik adapter F-mount to kamera Canon. Atau bisa juga lensa Nikkor AI to kamera Canon. Jadi sesuaikan lensa kalian dengan kamera kalian. Selanjutnya adalah layakkah lensa manual ini digunakan untuk pemotretan saat ini. Secara hasil, lensa manual sangat tidak diragukan lagi hasilnya. Tapi semua itu tergantung dari karakter kalian, karakter foto kalian, dan karakter pangsa pasar kalian. Bagi saya sendiri, lensa manual ini sangat layak digunakan. Ya, meskipun kita harus ekstra untuk mencari fokus, untuk menentukan komposisi, untuk menentukan titik fokusnya di mana, itu yang membuat ekstra kita. Oke, itu tadi yang bisa saya share dari alasan utama saya menggunakan lensa manual, yaitu karakternya. Jelas karakter ini tidak bisa kita dapatkan di lensa-lensa yang saat ini. Kemudian bagaimana kita memilih adapter? Kalau saya memilih adapter ini, saya cari semurah mungkin, karena lensa manual ini jelas tidak membutuhkan komponen elektrik, sehingga
mau pakai adapter apapun hasilnya bakalan sama aja karena tidak berpengaruh kepada hasil dan performa. Dan yang terakhir adalah layak nggak? Bagi saya layak sekali, hasilnya oke sekali bagi kalian atau para fotografer yang menginginkan film look. Lensa manual ini sangat layak. Oke, itu tadi yang bisa saya share. Kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman ada pertanyaan, monggo lanjut langsung di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.